yang pengen pakai materi lu ini sebagai landasan dia untuk ngekritik lah, apalah, dijadikan alat politik gitu loh, maksud gue. Sudah terjadi tuh. Iya kan? Iya. Terjadi nggak? Terjadi dan Ya kan, untungnya. jadi males nggak sih? Enggak, karena untungnya begini. Untungnya gini, misalkan gini. Misalnya ada orang pakai joke gue untuk nyerang satu pihak. Ya. Pihak itu sekarang kalau lu perhatiin ngelawan balik pakai joke gue juga. Jadi gue tuh nembak semuanya. Gue tuh nggak nembak ke satu kubu doang, semuanya gue tembak. Sehingga kubu ini nyerang orang itu pakai joke gue, orang itu balikinnya pakai joke gue juga, dan itu terjadi di mana-mana. Makanya orang sekarang nih pada DM gue, pada di kolom komentar, lu tuh sebenarnya belain siapa sih? Lu tuh kubunya siapa sih? Kemarin AHY lu serang, abis itu bukan Ganjar, si Erick Thohir dan Luhut lu serang. Sekarang lagi rame video gue di Muslim yang gue ngetawain Mas Anies. Oh iya. Itu juga lagi rame. Jadi mereka bingung nih, sebenarnya lu kubunya siapa? Gak ada kubu siapa-siapa. Dan lo nggak apa-apa gitu itu dipakai buat jadi sarana politik orang-orang yang punya kepentingan gitu. Karena kita tuh kalau udah keluar tuh udah di luar kuasa kita. Ya udah gitu. Iya, ada orang bikin kursi bagus-bagus, dipakai untuk berdiri, nginjek di atasnya benerin lampu. Siapa yang punya kuasa? Kalau misalnya barang kita udah keluar mah. Ya, bodo amat ya. Iya. Karena intensi lo juga jelas ya. Iya. Lo nggak mendukung atau apa gitu Iya. kan. Iya. Nah kalau lo ketika ngerencanain materi-materi politik yang di show ini, intensinya apa? Apa ada satu sosok yang memang lo dukung kah? Atau ada satu yang kayak Panji yang lo sebelin kah gitu? Nggak ada, gue satu sebelin siapanya, nggak ada. Gue sebel semua. Lo sendiri? Oh iya, semua Iya. iya. Kalau gue berangkatnya dari sentimen sih, seperti yang gue udah kalau bikin materi yang nggak sengaja premisnya. Kalau dulu gue inget waktu Suci 4 kan Pak Dendro bilangnya komen materi gue tuh ada autokritik. Oke. Ke budaya lo waktu itu? Iya waktu itu. Yang nggak banyak juga yang nyerempet ke kebijakan publik, kebijakan pemerintah yang sebenarnya gue nggak sadar. Hanya karena gue merasakan aja di bawah, di grassroots gue merasakan, tapi outputnya adalah ternyata kritik ke kebijakan publik yang dibuat sama pemerintah. Nah, tapi itu keresahan yang tulus pada saat itu. keresahan yang kan? tulus pada saat itu. Nah, gue rasa itu sampai ke bawah sampai sekarang. Jadi rata-rata materi gue adalah sentimen masyarakat yang gue lihat dari sosmed, netizen, dan grassroots yang nggak main sosmed. Jadi emang gue nangkepnya tuh emang dari kasus atau yang beritanya juga udah keluar juga, terus masyarakat komen apa, nah itu gue rata-ratain, gue ambil sentimennya. Tapi David kan waktu itu lu juga promotorin yang Ayah Ikhlas volume 1 dan 2. Habis itu volume 2. Kalau sampai 2 kali kan berarti emang rame banget kan. Maksudnya orang seneng kan gitu kan. Lu tiba-tiba dia datang terus bilang gue mau politik nih gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan keinginannya dia. Kayak lu tiba-tiba mau bikin spesial kan hanya karena emang lu pengen ngebahas itu kan. Karena cuman itu yang bikin lu happy ngerjainnya kan, ngapain kita. Tapi nggak ada sudut pandang bahwa Fit ini yang pertama nih masih bisa nih sampai 3 nih gitu-gitu. Sebenarnya David juga sih yang sempat ngobrol sama kami bilang kayaknya Ikhlas kita stop dulu, nanti mungkin lanjutin. Sekarang keresahannya akutnya di politik gitu. Iya. Sebenarnya kan David kan omongannya kan kayak waktu itu, ini kalau gue nggak salah, David pernah ngomongin soal kebahagiaan rakyat berparade gitu. Itu kan sebenarnya kan bagian dari pesta politik. Itu kan juga grassroots banget. Mungkin lu sama gue nggak tahu sih. Lu kan nggak pernah ikut kampanye naik-naik motor keliling-keliling rame-rame kan? Tidak pernah dong. Enggak sih. Tapi kan kalau grassroots. Tapi gue tidur tiap malam pakai baju partai ganti-ganti.